Bukankah Allah Maha Tahu? Mengapa kita masih harus perlu berdoa kepada Dia? Sedangkan sebelum kita berbicara, Dia sudah tahu segala sesuatu. Saudara, kita akan membicarakan tentang itu di dalam episode Biji Sesawi kali ini. Salam sejahtera saudara, luar biasa bisa bertemu dengan Anda lagi pada saat ini, dan saya percaya Tuhan terus melindungi dan menyertai kita semuanya. Hari ini saya ingin mengajak kita membaca dari salah satu bagian dari Injil yang menunjukkan betapa Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam berdoa. Dan ini bukan satu-satunya waktu yang dia ambil khusus untuk berdoa, tetapi ini salah satu contoh yang saya ingin kita lihat sama-sama di Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, kalau kita baca seluruh perikop ini dan juga perikop sebelumnya, kita akan mengerti bahwa Tuhan Yesus baru saja menjalani hari yang sangat padat sehari sebelumnya, bahkan sampai larut malam beraktivitas. Tetapi pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah bangun. Bahkan ketika murid-muridnya belum bangun, dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Di bagian-bagian lain kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Dia pergi sendiri di atas gunung dan dia berdoa di sana. Dan ini adalah contohan tentang doa yang luar biasa diteladankan oleh Tuhan Yesus buat kita sebagai pengikutnya. Tetapi persoalannya adalah bahwa sebagian orang berpikir kalau Tuhan sudah tahu akan doa-doa kita dan isi hati kita, mengapa kita harus masih perlu berdoa dan menyampaikan itu semua kepada Dia? Saudara, barangkali ini salah kaprah yang paling besar terjadi dalam doa. Karena doa cenderung diasosiasikan secara langsung dengan permohonan, di mana kita meminta ini, meminta itu, meminta ini, dan meminta itu kepada Allah Bapa kita. Benar, permohonan adalah bagian daripada doa. Akan tetapi, doa lebih kepada bersifat hubungan daripada permohonan dan permohonan. Hubungan adalah apa yang Allah rindukan dengan kita. Dan hubungan itu sifatnya adalah experiential, berdasarkan pengalaman. Tuhan mau mengalami kebergantungan kita kepada Dia. Tuhan mau mengalami keberserahan kita kepada Dia. Tuhan mau mengalami waktu-waktu berkualitas yang kita habiskan bersama-sama dengan Dia. Nah, karena itu doa menjadi sebegitu penting untuk kita lihat di dalam bagian daripada kehidupan kita, yaitu karena kita mau cinta Allah kita. Mengapa ketika Adam jatuh kepada dosa, mereka memakan buah yang dilarang untuk dimakan itu, kemudian Allah bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Apakah Allah tidak tahu di mana mereka berada? Kan Dia Maha tahu, tentu Dia tahu. Tetapi mengapa Allah harus bertanya? Karena ingat, sedari awal Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah supaya Dia akan memiliki hubungan dengan manusia itu. Hubungan itulah yang Allah cari. Dan hubungan itulah yang kita mau prioritaskan di dalam doa. Itulah yang Allah inginkan dari kita. Sehingga kita tidak datang kepada Dia berdoa hanya karena, wah, saya sudah jatuh dosa dan saya harus mengaku dosa, saya punya persoalan hidup ini dan saya harus menyampaikan itu kepada Dia. Itu tentu menjadi bagian daripada pergumulan dan permohonan dalam doa kita. Akan tetapi, lebih daripada itu, yang Allah kehendaki adalah bagaimana kita punya relationship dengan Dia, punya hubungan dengan Dia. Itu mengapa yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 6 atau Lukas pasal 11 tentang doa yang sering kita sebut dengan doa Bapa Kami, tentu bukanlah itu yang Yesus doakan ketika semalam-malaman Dia berdoa, atau ketika 3 kali 1 jam, jadi 3 jam berturut-turut Dia berdoa di Taman Getsemani. Tidak mungkin hanya itu yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Tetapi itu merupakan format doa yang kita bisa pakai supaya kita memiliki doa yang betul-betul connected dengan Allah Bapa, dan kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, dan kita menikmati, dan Allah juga menikmati hubungan itu bersama-sama dengan kita. Saudara, karena itu, pertama, perbanyaklah berterima kasih dan memuji Allah di dalam doa kita.
Saya terkadang merasa sedih melihat ketika orang hanya berdoa, sebaik dia memejamkan matanya, melipat tangannya, maka langsung semua permohonan yang muncul. Dia tidak punya kesempatan untuk memuji Allah, untuk memuja Dia, untuk berterima kasih atas setiap berkat-Nya. Saudara, kalau kita bisa melihat apa yang Allah sudah berikan di dalam hidup kita, kita akan lebih mampu dan lebih yakin untuk berdoa kepada Dia. Kalau kita terus bisa memusatkan diri kita kepada apa saja yang Allah sudah berkati di dalam hidup kita, kita akan lebih suka untuk datang dan memiliki waktu untuk memuji dan menyembah Dia. Yang kedua, saudara, yang kita perlu miliki, terbukalah dengan Allah. Jadilah apa adanya. Kita memiliki kelemahan dan dosa. Setiap kita punya. Tetapi di dalam doa pribadi kita mesti sangat spesifik. Apa yang kita tergoda, apa yang menjadi pergumulan kita, terbukalah kepada Allah. Toh Allah sudah mengetahuinya. Kalau kita membukakannya, berarti kita membangun hubungan dengan Dia. Dan yang ketiga, saudara, jadikanlah doa itu sebagai waktu untuk kita ngobrol-ngobrol dengan Allah kita. Sama seperti kita curhat dengan sahabat kita. Sama seperti kita membagikan perasaan kita kepada orang yang kita sangat percayai. Milikilah waktu seperti itu dengan Allah. Sehingga doa kita tidak hanya menjadi sebatas kewajiban yang kita harus penuhi, yang kita harus datang karena itu sudah jam doa, atau kita kalau tidak berdoa kita merasa bersalah. Bukan, saudara. Tapi kita berdoa karena kita sangat suka untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Allah. Kita suka untuk terbuka kepada Dia, dan kita suka untuk memuji Dia dan mengucapkan terima kasih atas apa yang Dia sudah perbuat di dalam hidup kita. Selamat berdoa, saudara. Selamat membangun hubungan dengan Allah, dan kiranya Tuhan terus menyertai kita. Sampai ketemu dalam episode selanjutnya.